Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Oke bosku, mari kita simak videonya. Check it out. Bang, apa perbedaan Obama dan Pak Jokowi? Ini pertanyaan atau jebakan? Ya udah, saya jawab. Kalau Obama itu ketika dia dituduh bukan asli kelahiran Amerika Serikat, dia langsung menunjukkan akte kelahirannya di hadapan masyarakat. Sementara Pak Jokowi ketika dia dituduh ijazahnya itu palsu, justru yang menuduh itu yang harus membuktikan. Jadi poinnya, Obama itu tidak ingin ada pro kontra di antara masyarakat. Sementara Pak Jokowi justru malah suka adanya pro kontra di antara masyarakat. Lo yang lagi pada bingung kan, ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu? Nah, gampang banget dah gue mah. Iya, gampang. Caranya tahu kan? Caranya amati omongan. Kalau dia bilang A, berarti di hati dia B. Kalau dia bilang maju, berarti dia mau mundur. Dia bilang mundur, berarti dia mau maju. Kalau dia bilang putih, berarti hitam. Kalau dia bilang hitam, berarti putih. Nah kemarin dia bilang apa? Asli kan? Berarti lu tahu jawabannya apa? Teknologi kayu itu nggak pernah ada di UGM. Kalau ngaku lulusan teknologi kayu, udah pasti ijazahnya palsu. Sebenarnya ini kan kalau kelakuan seperti ini sejak awal Jokowi sudah melakukannya, bahwa dia berbohong dari waktu ke waktu dia lakukan, dan sekarang ini dia ingin berbohong dengan mengandalkan polisi di belakangnya, mengandalkan Prabowo akan berpihak padanya untuk melindungi. Artinya dia berharap Prabowo melanggar hukum sekali lagi dalam rangka melindungi Jokowi. Ini aja sebenarnya yang mau dilakukan. Tapi bahwa dia tidak berdaya untuk membuktikan apakah dia memiliki skripsi, apakah dia memiliki ijazah asli. Sejak awal, bahkan orang sudah mengatakan sekarang, rupanya kayaknya Pak Jokowi ini dari ijazah SD sampai sarjana itu tidak punya. Oke, ini walau-walau ya. Walau-walam. Tetapi ada tudingan seperti Ada itu tudingan ya. kayak gitu, karena dia Oke. katakan bahwa memang pernah suatu ketika seluruh keturunan organisasi tertentu itu tidak boleh mengikuti pendidikan. Kalau itu yang terjadi maka wajar bahwa Oke. ya, Jokowi tolak tuntutan tampilkan ijazah, salah satunya karena hak asasi manusia. Saya berharap video saya saat ini sampai ke telinga Pak Jokowi. Masalah ijazah, nggak usah bawa-bawa HAM. Berbicara tentang HAM, maka izinkan rakyat jelata ini bertanya beberapa poin. Pertama, tragedi Kanjuruhan, ratusan jiwa meninggal dunia. Kedua, 6 orang Laskar FPI meninggal dalam tragedi kilometer 50. Dan yang ketiga, ratusan korban KPPS meninggal saat pemilu 2019. Dan masih banyak lagi kasus pelanggaran HAM di era pemerintahan Anda. Dan Anda diam 1000 bahasa. Giliran ditanya tentang ijazah Anda yang diduga palsu, Anda berteriak tentang HAM. Pertanyaannya, Anda waras atau tidak? Better nigga bring it back, tell a DJ turn it up. Better nigga bring it back, tell a DJ turn it up. Better nigga bring it back, tell him play that shit again. Tell him that you like that line.
belum tahu, saya tahu semua. Dari rambut sampai kaki dia tahu siapa dia. Di mana dia punya mebelnya, saya tahu. Tiap bulan saya keliling Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Cincin itu bagaimana ceritanya, Pak? Kita lagi duduk-duduk di Menteng, ada seminar. Dia juga ada di situ, bukan lonjong itu. Saya nggak ngerti. Tahu-tahu dia lihat, Bapak bagus juga ya. Dia lihat saya juga bodoh, saya buka, dia terus dia jalan langsung ke masuk Pemda, kantor Pemda situ masuk, begitu ada Ahok, dia masih belum jadi gubernur, masuk, saya kejar dia, nggak boleh masuk. Harga titiknya berapa? Kan udah kasih tahu 400 juta. Kata CT, mending buat aku. Tapi bukan nilainya, sebetulnya bukan nilainya, etika kebohongan. Etika, you buat apa you bawa langsung lari? Ketemu sampai sekarang dia maling, belum kasih ke. Saya udah minta kasih kembali cincin. Nilai ya, bukan nilai. Hah? Iya, Joko punya bapak, nenek, moyang semua. Bukan nilai. Bukan balik tanya. Tapi kebohongannya. Cincin itu siapa yang ambil, Pak Jokowi? Jokowi yang ambil. Berarti maling berarti kalau nggak bayar. Maling. Tapi ini bukan nilainya. Hari ini Bapak minta supaya bisa ketemu Jokowi. Bisa. Bisa. Kalau bisa, boleh. Nah, bilang Bapak di sini. Kalau bisa di dalam sini Pengadilan Jakarta Pusat, silakan datang Jokowi. Saya mau ketemu sama Anda. Saya tidak takut ke Anda ini presiden, bukan presiden, tukang sapu kau. Apalagi mau lagi? Udah hati-hatilah masa depan keluarga kamu. Jangan sampai atau azabnya datang. Ada dua tempat Allah kirimkan di sini di dunia sama di akhirat. Ada jahanam, ada surga. Hati-hati, pilihlah sendiri. Koni Rahapundini di Rusia. Satu, pembunuhan 6 laskar FPI atas perintah Jokowi. Satu. Yang kedua, Jokowi menerima aliran judol dari Sambo. Yang kedua. Yang ketiga, suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 adalah 35%, bukan 58%. Yang keempat, Ibu Iriana minta Gibran harus jadi wapres dengan cara apapun. Ya kan? Yang kelima, Jokowi mengantongi sekitar 1.000 triliun dari PSN, penjualan Kepulauan Halmahera, kalau saya dengar ada sekitar 210 yang dijual, ya kan? Kemudian pasir laut ke Singapura, ya kan? Setoran di rut BUMN. Nah, jadi dari 5 hal ini, menurut saya ini bocoran dari Connie Buckley di Rusia yang beredar luas di TikTok. Saya minta tanggapan istana. Sekali lagi, saya minta tanggapan istana dan minta tanggapan dari Joko Widodo. Jika tidak tanggapan, berarti benar barang ini. Nah, kalau ini benar, maka ketika pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan mendukung Jokowi, berkali-kali disebutkan itu dengan yel-yel, itu artinya bahwa dia mengundang rakyat Indonesia untuk segera menghentikan dia sebagai presiden. Titipkan. Kalau merasa tersinggung, merasa terhina, bantah tuduhan itu. Tunjukkan bahwa ijazahnya asli. Dengan bangga tunjukkan, ini loh ijazah saya asli, sebagai bukti bahwa saya pernah kuliah di UGM dan lulus. Barulah menuntut balik. Begitu logika yang benar. Beban pembuktian ada pada penuduh, oke. Tapi persepsi publik jauh lebih penting ketimbang hanya menuntut balik tanpa membantah. Di mata publik, dia kehilangan kredibilitas. Dan di mata hakim, ini bisa melemahkan klaimnya sebagai korban pencemaran nama baik. Karena ada keraguan wajar terhadap reputasi apa yang katanya dicemarkan. Kecuali hakimnya masuk angin. Ijazah Pak Jokowi yang palsu, misalkan terbukti palsu, nah itu tuh asli, Baraya, itu asli Indonesia. Asli, karena memang pendidikan kita itu adalah penuh kepalsuan. Jadi ijazah Pak Jokowi misalkan terbukti palsu, nah selamat, terbukti bahwa itu adalah ijazah asli Indonesia. Sedangkan ijazah-ijazah yang asli, misalkan Roy Suryo gitu, itu ijazah palsu, sebab kayak yang asli di Indonesia itu adalah yang penuh kepalsuan. Buat kalian pencinta yang mulia Jokowi, jadi kalau kalian tuh merasa puas dengan kepemimpinan Jokowi, ya itu terserah kalian. Setiap orang kan kepuasannya beda-beda. Kalau emang nggak puas, emang kalian harus maksa.
emak harus puas juga. Aneh kalian ini. Masalah emak jilbabnya miring-miring, ya suka-suka emak lah. Kalian boleh bangga dengan Pak Jokowi ya, tapi emak sangat merasa kecewa. Kalau kalian pengen nanya, lo itu siapa? Lo berani ngeritik Jokowi? Gue bukan siapa-siapa, gue rakyat. Lo tau nggak? Di negara ini tahta tertinggi, pemegang tahta tertinggi adalah rakyat. Jadi gue ini salah satu yang menggaji Jokowi. Lo tahu pejabat negara itu digaji dari mana? Dari pajak. Setiap hari gue bayar pajak, belanja pajak, mobil pajak, motor pajak, rumah pajak, tanah pajak, semuanya kena pajak. Asal kalian tahu, hutang negara pun itu dibayar oleh pajak. Presiden Jokowi kesana kemari naik pesawat itu pakai uang siapa? Bahan bakarnya. Pengawalan dia itu pakai uang siapa? Itu pakai uang rakyat. Dia pesta kesana kemari ngundang artis joget-joget itu punya uang siapa? Itu uang rakyat. Kalau kalian bangga ya silakan, saya enggak. Itu termasuk uang saya kok yang dia pakai buat joget-joget sama artis. Jokowi sukses dalam pembangunan. Ya pembangunan apa? Itu hasil utang, dan siapa yang harus bayar? Rakyat. Coba deh, Sri Mulyani itu pernah ngomong kita bisa bayar hutang asal rakyat bayar pajak. Terus kalian bangga dengan Jokowi bagi-bagi bansos, itu nggak seberapa dibandingin hasil bumi kita. Yang jelas rakyat berhak menuntut haknya. Tanggung jawabannya dikemanakan harta di bumi Nusantara ini selama ini. Kalau Jokowi itu benar, dia tidak akan mungkin nyorong anaknya jadi gubernur sama wali kota. Itu nggak mungkin, itu nepotisme. Kalian ngerti nggak apa yang namanya nepotisme? Gitu loh. Nanti kalian bilang iri kalau jadi presiden. Sudahlah, kalian tuh selalu ngomong ya, kalau ada orang itu ngomong dan tidak sependapat dengan kalian, kalian bilang sakit hati, iri. Masa orang harus sama dengan kalian semua, harus puas dan harus bangga dengan Jokowi lah? Kalau gue enggak, kenapa gitu loh? Kalau kalian puas ya silakan, saya enggak. Bilang nggak pantas itu jilbab, terserah kalian. Terus apa masalah kalian? Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, ada seorang mantan presiden yang juga pejabat aktif melaporkan rakyatnya kepada polisi karena merasa terhina. Jokowi nampaknya lebih memilih untuk memenjarakan rakyatnya yang meragukan keaslian ijazahnya ketimbang menunjukkan ijazahnya ke publik. Meskipun hal itu sangat mudah dilakukan, namun entah mengapa Jokowi sangat enggan untuk melakukannya. Kalau ijazahnya memang asli, apa susahnya sih menunjukkannya kepada publik? Apalagi keterbukaan informasi milik pejabat publik itu sudah diatur loh dalam undang-undang. Jangankan cuma ijazah, semua aset-aset dan harta benda milik pejabat itu wajib diketahui oleh publik. Jika para fansnya Jokowi begitu heran terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan karena terus meragukan keaslian ijazah milik Jokowi, saya malah lebih heran terhadap sikapnya Jokowi yang enggan untuk menunjukkan ijazahnya ke publik. Kalau bersih, kenapa harus risih? Ya gak sih? Saya paham alasan kenapa Jokowi begitu percaya diri membawa kasus ini ke jalur hukum, karena Kapolrinya Listio Sigit adalah orangnya Jokowi. Posisi Jokowi jelas akan sangat diuntungkan di sini. Padahal kalau kita merujuk pada aturan, pemerintah maupun pejabat tidak boleh melaporkan rakyat atas tuduhan pencemaran nama baik, dan itu tertera dengan jelas dalam putusan MK. Jadi sebenarnya secara teknis laporan Jokowi itu harusnya tidak sah, karena ingat, selain seorang mantan presiden Indonesia, saat ini Jokowi juga masih menjabat sebagai pejabat aktif, di mana Jokowi ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo untuk menjadi pengawas dan antara. Ada kalimat menarik yang bilang kayak gini, kebohongan itu fungsinya ada dua. Kalau tidak untuk menutupi kebenaran, ya untuk menutupi kebohongan. Asli Bapak Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagian dari tim TPUA. Nama saya Ibu Wati Salam, Ketum Aspirasi. Semua yang hadir di sini, wabil khusus TPUA adalah dalam rangka membela universitas yang sangat terkenal sejak dahulu kala, UGM, sejak tahun 49, universitas yang kredibel, universitas yang mendunia, universitas yang menjadi dambaan bagi seluruh orang tua, di mana anak-anaknya dari SD, SMP dididik, SMA untuk masuk menjadi mahasiswa UGM. Bisa bayangkan, UGM itu adalah universitas yang besar, dan kita semua kemari itu percaya bahwa UGM betul-betul universitas yang bisa dibanggakan. Karena itu kita meminta kepada UGM untuk bisa menunjukkan atau menepis gosip yang bertahun-tahun sebetulnya ada. Bayangkan oleh bapak-bapak ibu sekalian, Wali Kota Solo, kalau tidak salah Pak Jokowi Dr. Andes, betul nggak?
Nah, naik jadi presiden, jadi insinyur. Nah, insinyurnya katanya keluaran UGM. Apakah tidak ada pertanyaan dari bapak-bapak yang terhormat nih, Pak Profesor di UGM, bagaimana bisa itu terjadi? Kapan itu dia bisa menjadi insinyurnya? Nah, saya lihat di sini Pak Profesor, punten maaf Pak. Kenapa kita tidak bisa? Kita cuma minta bagaimana evidensi dari kelulusan Pak Jokowi. Apakah itu bikin skripsinya? Apakah itu bayar kuliahnya kapan? Apakah itu kenaikan tingkat 1, 2, 3? Itu kan ada semua Pak di UGM ini. Tolong Universitas UGM melalui Pak Profesor yang terhormat yang ada bersama-sama kita ini, apa susahnya UGM itu tadi seperti semua orang tahu bahwa universitas yang kredibel, yang tentu secara administrasi dan arsip sangat bisa dipercaya. Karena apa? Bayangkan kalau ada mahasiswa luar negeri 20 tahun yang lalu kuliah di sini, 20 tahun kemudian anaknya datang karena ibunya atau bapaknya meninggal, mau minta data tuh arsip, kita nggak punya, UGM nggak punya, nggak mungkin dong. Betul nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Nah, itulah yang kita minta dari tim TPUA, tolong berikan bukti bahwa dia, Jokowi, pernah kuliah di UGM. Kapan dia kuliah di UGM, jurusan apa di UGM, dan apa aja yang bisa menjadi bukti bahwa dia mahasiswa UGM. Kalau memang betul dia udah lulus di UGM dan hilang katanya, nggak apa-apa juga hilang. Banyak teman kuliah saya juga yang datanya hilang, tapi kita punya data alternatif yang bisa dikasih dan bisa juga dibuktikan oleh universitas itu sendiri. Kira-kira begitu dari saya pribadi dan juga dari tim TPUA yang meminta kepada Universitas Gadjah Mada bertingkah lakulah seperti layaknya akademisi, bukan bertingkah laku seperti preman, Pak. Kayak penjagaannya luar biasa. Yang datang ini bukannya preman-preman yang datang. Kalaupun kita lawan, masuk satu orang itu lawan 5 orang, mak-mak nggak akan menang til mak-maknya. Jadi marilah hadapi dengan sopan, dengan baik, bagaimana seorang akademisi menghadapi tamu-tamunya yang terhormat, yang diundang resmi dan telah disetujui oleh UGM. Kira-kira begitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi media yang mau bertanya, wartawan silahkan. Kita buka pertanyaan. Wartawan silakan. Lembaga pendidikan dan mengedepankan keterbukaan informasi publik. Ini semangat tanggapannya ketika memang ada sesuatu yang dibutuhkan informasi publik tetapi tertahan oleh birokrasi di dunia pendidikan ini, gimana tanggapannya? Ya, jadi itu juga yang membuat heran ya bagi kita. Jadi UGM. Salam logika, guys. Kalian merasa nggak sih kalau akhir-akhir ini negeri Konoha terasa semakin panas? Mungkin karena memang ada 2 matahari kembar ya. Anyway guys, gue mendukung kalau heboh isu ijazah Pak Jokowi itu segera dihentikan. Jangan diterus-teruskan. Karena apa? Karena baik ijazah itu asli atau ijazah itu palsu, tidak ada dampaknya. Toh dia sekarang sudah tidak punya kekuasaan. Gua lebih sepakat atau mendukung untuk mengusut pendidikannya wakil presiden kita, yaitu Gibran. Apa sekolahnya, di mana, apa ijazahnya, apa latar belakang keahliannya, dan apa prestasinya. Itu menurut gua lebih penting ya. By the way guys, ada berita duka nih. Kakak kandungnya Dr. Tifa meninggal dunia karena kecelakaan. Sebagai informasi, Dr. Tifa ini adalah dokter yang ngotot dan keras terhadap isu ijazah Pak Jokowi. Semoga Dr. Tifa diberi ketabahan ya, dan almarhum diampuni dosanya dan diterima semua amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Banyak ternak Mulyono itu yang DM ya, dan DM-nya itu kurang ajar. Ya, jadi ngatain gue babi, anjing. Gue nggak masalah, lu mau katain gue manusia, nggak masalah. Gue manusia, jadi gue nggak ngepek gue dikata-katain. Cuman satu hal yang gue mau bilang, gue ngomong ya karena gue peduli. Kalian nggak ngelihat kasus sirkus, ya. Kalian juga nggak ngelihat manusia-manusia silver. Kenapa? Bukan karena mereka malas, karena nggak ada kesempatan kerja di Indonesia ini. Ya, ibu-ibu nggak bakal kerja jadi Gojek kalau pendapatan suaminya mencukupi, nggak bakal.
Kalian lihat UMR Jawa Tengah, kalian lihat UMR Jogja. Layak nggak? Enggak. Ya. Ada kalian mikir ke situ? Ada kalian ngelihat mata kalian tuh ngelihat nggak? Gitu loh. Ya. Negara kita ini dibangun sama darah pejuang. Ya. Kalau kalian nggak memperjuangkan negara ini, ya, sana kalian masuk kuburan, gali tanah sana. Setidaknya kalau kalian nggak punya otak, kalian punya hati. Kalau kalian nggak punya dua-duanya sana, kalian terjun ke jurang sana. Gue tuh cuman mengharapkan Indonesia ini jauh lebih baik. Lihat sana Norwegia tuh, lihat negaranya bagus gitu loh. Ya, pendapatan kita ini berapa gitu loh. Rakyat kita lihat, kalian lihat aja lingkungan sekitar kalian. Masih banyak nggak yang miskin? Kalau masih banyak, perjuangkan mereka. Ya, lihat tuh anak-anak yang baru lulus ngantri nyari kerja. Sampai jatuh-jatuh ke got, kalian lihat kan itu? Dan kalian diam aja gitu. Kalau pemerintah nggak membuka lapangan kerja sebanyak mungkin, sesuai dengan janjinya waktu kampanye. Iya. Nggak usah hidup di dunia ini kalau kalian nggak peduli sama yang di sekeliling kalian. Kalau kalian nggak melek gitu sama berita dan kalian diam aja. Kalian cuma jadi flying monkey gitu ya. Kalian cuma jadi monyet-monyet yang bergembira menyemangati orang yang jelas-jelas tidak memperjuangkan rakyatnya sendiri. Mati aja kalian, Ternak Mulyono. Kalau kalian membenci orang yang kritis gitu loh dengan ketidakadilan, kritis dengan kejahatan, kritis dengan penipuan. Kalian nggak ngelihat itu Pertamina korupsinya 1 kuadriliun, hampir 1000 triliun. Itu kalau dibagiin ke kalian rakyat-rakyat Indonesia, ya, kita itu nggak perlu bayar lagi pendidikan kalau itu dikasihin. Nah ini nih contohnya nih, ibu-ibu yang jadi driver bawa anaknya. Mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Mana? Ngapain kau di situ? Sana kau turun, Menteri, turun kau ke masyarakat bawah, turun, lihat ibu-ibu begini. Mereka nggak begini kalau nggak terpaksa. Tahu nggak? Perempuan itu nggak bakal begini kalau nggak terpaksa. Ya, kecuali kalau memang dia ingin berkarir karena pendidikan dia tinggi, nggak apa-apa, fine. Saking apa? Saking susahnya mereka nyari kerjaan buat perempuan. Dan kalian lihat juga nggak? Tenaga-tenaga honorer, gajinya ada yang tuh yang di pelosok tuh. Aku baca tuh guru yang mengabdi puluhan tahun 400.000 per bulan. Sampai sepatunya nggak ganti-ganti, sampai sepatunya tuh bolong gitu, jalan kaki, nggak bisa beli motor. Kalian merhatiin itu nggak? Jangan kalian bilang karena mereka pilih-pilih kerja, pilih-pilih. Nggak ada pekerjaan di Indonesia ini kalau kalian mau tahu. Sekalipun ada, orang dalam dulu yang masuk. Mikir, Ternak Mulyono, mikir. Orang protes itu bukan karena benci. Selalu ada yang bilang, kamu benci banget sama ini, kamu benci banget sama... Enggak. Gue nggak pernah membenci. Kritik itu bukan berarti benci. Kritik itu ingin memperbaiki. Bertemu Jokowi, Luhut minta publik kritik pemerintah dengan santun. Contohin tolong. Gini, cara ngeritik pemerintah dengan santun. Yang Mulia Prabowo, itu 200 orang yang keracunan, itu manusia, bukan kodok. Iya, sampai diremehin gitu ya. Iya, lalu gini. Yang Mulia Bapak Gibran Al-Mulkarom, tolong sampaikan kepada Hayanda bahwa anak haram konstitusi, yaitu anaknya. Ya Allah. Jadi yang santun lupa. Iya, yang boleh kasar itu pemerintah. Kalau kita rakyat ke pemerintah harus sopan. Iya. Kalau pemerintah ke rakyat itu dasmu. Hasil laboratorium forensik, menurut Anda ini akan jadi tantangan atau sebetulnya bisa lekas ditemukanlah titik terang atau bisa clean and clear kasus ini? Ya, kita berharap ya ini seluruh bangsa Indonesia agar ini selesai dengan baik dan cepat. Jadi kalau yang kita lihat ini kan yang hari ini ipar Pak Jokowi maupun tim kuasa hukum itu mendatangi Mabes Polri ya, bukan di Polda Metro. Jadi dalam hal ini Pak Jokowi itu sebagai pihak terlapor. Yang melaporkan adalah
tim dari TPUA. Ya, kira-kira begitu ya Bang Rijal ya? Ya, betul Pak Pester. Ya, jadi itu kan Pak Rijal juga udah mulai bulan April. Jadi sebenarnya ini udah lama. Kalau nggak salah itu sudah banyak pihak juga yang dipanggil untuk menjadi saksi. Dan yang pelaporan Pak Jokowi itu baru di tahap juga penyelidikan, tapi masih baru ya. Jadi intinya kita senanglah bahwa Pak Jokowi sendiri yang akhirnya sebagai pihak terlapor mau dengan sungguh-sungguh agar ini masalah ini cepat selesai. Beliau diwakili oleh ipar dan juga pengacaranya membawa ijazah asli beliau ya. Jadi ini saya pikir sama-sama saya juga berharap. Ini nih buat yang rame-rame ngurusin ijazah palsu. Ngapain sih ngurusin ijazah itu palsu atau enggak? Stop urusin masalah ijazah, urus masalah korupsinya. Kan udah dibilang ijazah Jokowi itu mau palsu, mau asli, mau ditulis pakai pensil 2BK juga nggak relevan bro. Ini negara tuh bukan kekurangan ijazah, tapi kekurangan nyali buat ngurus korupsi. Kalian kira rakyat nunggu ijazahnya dibawa ke Bareskrim sambil deg-degan? Enggak lah, yang deg-degan tuh siapa? Ya justru koruptor yang takut laptopnya dicek KPK. Maksud aku dicek sama wartawan investigasi. Soalnya kan KPK udah kayak anak sendiri. Ya sumpah sih negara ini tuh lucu banget. Koruptor ngibrit ke luar negeri nggak dikejar. Terus duit bansos dicopet pura-pura nggak ngeliat. Tapi pas ada yang bilang ijazah palsu, wih langsung heboh, semuanya heboh. Kita itu bukan butuh klarifikasi masalah ijazah. Kita butuh klarifikasi kenapa uang rakyat selalu lenyap. Kalau mau nyari, carilah siapa yang upload ijazah itu ke sosmed. Bukan buat dibantah sih, tapi buat di take down. Karena apa? Karena dalam negara demokrasi yang absurd ini itu kebenaran bukan buat dicari, tapi buat di manage. Saya mau bedah tentang Pak Jokowi ini ya, yang video terbaru dia. Tapi kita tonton dulu ya video yang terbarunya. Mungkin teman-teman juga udah pernah nonton yang ini ya. Ya ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Ya itu ya kurang lebih ya videonya. Jadi saya pengen bedah Pak Jokowi ini kalau kita lihat dari komparasi melihat dari buku ya, buku Principle of Power gitu ya. Ini Pak Jokowi ini ya kalau kita lihat ya dari video itu ya, ini kesimpulan saya, disclaimer ya. Seseorang yang mau melakukan sesuatu tapi dia sudah mengukur apa yang dilakukan tersebut pasti menang. Artinya dia mau masuk ke sesuatu yang dia tahu dia pasti menang. Strategi yang dia pakai selama ini digantung, diayun ya. Itu merupakan memang cara dia. Dan ketika dia masuk atau melakukan sesuatu, misal dengan upaya hukum ya, dia tahu dia pasti menang. Kalau dia sudah ngomong seperti itu, apa tandanya? Tandanya ijazah dia asli, pede loh. Dia ngomong dari video tersebut kita lihat, nggak mungkin lah orang yang palsu, ya. Terus dia berani ngomong seperti video tadi. Ya, inilah Pak Jokowi ya. Jadi memang wajar aja kalau dia melakukan konstelasi itu ya 8 kali. Nggak pernah kalah gitu ya. Wali kota, gubernur, presiden, anaknya ya, Bobby ya, menantunya, dia mainkan selalu menang. Cie, ini yang pinter katanya. Tuh, sekarang lagi diadakan program uji coba vaksin TBC. Udah daftar belum kamu? Itu program rujukan kamu loh, mesti daftar ya, nggak boleh enggak. Kalian aja, kita mah kagak dukung tuh program. Itu kan katanya kita tuh apa sih? P390. Kalian pintar kan? Udah sana, kita mah ngalah aja, ngalah buat kalian, ya. Cepetan daftar, kalian aja yang jadi kelincinya. Kita mah nonton aja sambil ngopi.
Ya, bosku, gimana nih tanggapan kalian terkait video tersebut? Ya, mungkin karena saya sering berteriak, akhirnya ini suara rada-rada apa ya, serak. Oke bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.